Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in al-ismul mufradu wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un fakulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika salasatu asya'a jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhirihi yujzamu bi hadzil akhirihi walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkharis salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fa ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa ammal jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha af'ali al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun nahu daraba wa yadribu wa darib fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzum abada wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qawluha abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun kan nawasibu asyaratun wahiyah an walan waidan wa kai walam kai walamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'il wa aw wal jawazi musamaniyata asyara wahiyah lam walamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa lafinnani wa du'ai wa imma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haituma wa kaifama wa idam fisiri khosatan salim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, selesai doa, selesai baca rutinan julmiah, kita lanjut. Sekarang halaman 68 yang agak bawah itu wa anta ya. Wa anta dan anta. Mubtada isim domir munfasil. Yang berikutnya adalah wa anta dan anta. Dalam lafadz wa anta bi fathit ta'i, mananya anta kamu laki-laki satu.
Nanti yang bawahnya wa anti, kamu perempuan satu. Lafat wa anta bi fathit ta'i, anu sub tolong duin kopi sub. Bi fathit ta'i dengan dibaca fathah taknya anta. Nah, gitu loh. Bukan anti, bukan antu, nggak ada antu juga emang. Kalau nggak anta ya anti. Si Al dengerin, disimak. Apa yang dijelaskan guru, guru dengar. Kalau anta laki-laki satu, kalau anti perempuan, kamu perempuan satu. Nah, itu maksudnya adalah nama lain daripada mukhotob, orang yang diajak bicara. Nah ini berarti yang nomor 2 ini belum ditulis. Kalau kemarin kan mutakalim, ana sama nahnu. Kalau langsung diingat-ingat, langsung difahami mah langsung paham, enak gitu loh. Ngaji itu intinya apa yang dibahas langsung sambung, langsung paham, nah itu semangat gitu loh. Lil mukhatabi, bagi mukhatab, maksudnya mukhatab orang yang diajak bicara. Al mudzakkari, yang berupa mudzakkar laki-laki, maskulin. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya anta. Al wawu harfu adfin, bermula wawunya yaitu wawunya wa anta. Harfu adfin itu huruf athof. Wa an, dan bermula an. Dhamirun munfasilun, itu dhamir munfasil. Jadi yang isim dhamir itu annya. Ma'tufun, yang diatofkan ala ana, atas lafaz ana. Itu harus fasih. Ala ana, kan ala ain. Nah, baca ain juga harus jelas. Mau doa, mau apa juga, kalau yang namanya ain ya ain, beda dengan alif. Oh loh, itu harus diperjelas, dipertegas. Bukan mentang-mentang bukan di luar Quran kemudian kita baca ini, enggak. Itu kaitannya fasih. Kalau bahasa Arabnya fasohah, ya orang kefasihan maksudnya. Mabniun, yang dimabnikan ala sukuni, atas mabni sukun, fi mahalli rafa'in, dalam mahal rafa'. Wa ta'u, dan bermula ta'nya itu harfu khitabin, huruf khitab. La maudhi'a, yang tidak ada posisi itu maujud lah bagi ta' minal i'rabi, dari i'rab. Wa mithal wuku'ihi, dan bermula atas ini, dan bermula contoh terjadinya ta' anta mubtada'an hali. Awas, mubtada'an hali menjadi mubtada. Anta qaimun, itu seperti contoh anta qaimun. Jadi jumlahnya anta qaimun itu menjadi khobarnya wa mithalu wuku'ihi. Itu nyambung no? Nah, kalau enggak kalian latih nanti mubtada'un, kamu bacanya un lagi. Loh, itu mubtada'an khal. Loh, kalau khal khobarnya wa mithalu mana? Lah itu khobar berubah jumlah. Anta qaimun lah, baru ente artiin. Ini nyambung kan no? Nih gua tulis di sini nih. Wa mithalu wuku'ihi mubtada'an. Ini mubtada'an, terkibnya khal. Ini mubtada'. Nah, kalau ini khal, kan kalian timbul pertanyaan, mana mubtada'nya? Nah, mana khobar? Jumlahnya anta qaimun. Nah, ini jumlah. Jumlahnya anta qaimun itu menjadi khobarnya wa mithalu. Jelas nih? Nah, baru kamu artikan anta bermula inti, qaimun itu orang yang berdiri. Itu cara menarkibnya itu seperti itu, mengi'rab. Paham kalau cara narkibnya seperti itu aja paham, ya berarti bisa ngajinya. Gitu loh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya anta qaimun. An itu bermula an. Dhamirun munfasilun, itu dhamir munfasil. Mubtada'un itu sebagai mubtada'. Mabniyun, yang dimabnikan ala sukun, atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa'. Wa ta'u, dan bermula ta'nya harfu khitabin, itu huruf khitab. Wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun. Khobarul mubtada'i, itu sebagai khobarnya mubtada'. Tanggung dah ya, bacanya langsung. Wa anti, dan
lafat anti. Lafat anti maknanya kamu perempuan satu, bikasri ta'i dengan dibaca kasroh taknya ti, lil mukhotabati bagi yang diajak bicara perempuan, yaitu al muannasati yang berupa muannas perempuan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya anti. Wa bermula i'rabnya wa anti, al wawu itu bermula wawunya harfu atfin itu huruf ataf. Wa an dan bermula an itu dhamirun munfasilun berupa dhamir munfasil. Ma'tufun yang diatofkan ala ana atas lafat ana, mabniun yang dimabnikan ala sukun atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa ta'u dan bermula ta'nya ti, harfu khitabin itu huruf khitab. Wa mithalu wuku'i dan bermula contoh terjatuhnya atau terjadinya anti menjadi mubtadaan hali menjadi mubtada itu anti qaimatun. Anti bermula kamu perempuan satu itu qaimatun perempuan yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya anti qaimatun, an itu bermula an, dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa ta'u dan bermula taknya yaitu ti, harfu khitabin itu huruf khitab. Qaimatun bermula lafaz qaimatun, khabarul mubtada itu sebagai khabarnya mubtada. Udah titik, perhatikan. Dilihat di papan tulis. Enggak boleh ada yang meleng. Ini contoh bagian yang, nah ini saya hapus ya. Yang udah kelar nih. Ini udah paham kan? Bella udah nulis belum? Nah, oh, udah gini aja ntar belum, awas tuh. Ini saya hapus biar nggak terganggu konsentrasinya. Udah ini hapus saja. Nah sekarang yang kedua, bagian daripada mubtada isim dhamir. Kelompok yang kedua adalah menunjukkan mukhotob. Mukhotob kalau versi di Jurumiyah jumlahnya ada 5. Kalau mutakalim tadi ada 2. 5 ini saya taruh di bawahnya sini biar muatnya banyak. Anta. Yang nomor 2 anti. Saya kasih jarak, nanti tinggal ngapus saja. Nanti yang nomor 3 antuma. Yang nomor 4 antum. Yang nomor 5 antunna. Tuh. Anta. Contohnya anta. Udah langsung aja dah. Anta ko imun. Nah, anta ini menunjukkan mufrad mudzakkar. Jadi mukhatab mufrad mudzakkar. Apa itu maksudnya mukhatab? Orang yang diajak bicara. Apa itu mudzakkar? Laki. Apa itu mufrad? Tunggal. Jadi laki-laki satu yang diajak bicara, itu bahasa Arabnya anta. Nah ini mubtada. Anta bermula kamu, qaimun itu orang yang diperhatikan Nur. Lu duduknya yang bener apa? Duduknya kayak halo. Ini kan mudzakkar. Ini contohnya ta, penekanannya. Kalau muannas kan nanti an. Nah di sini qaimun. Mim itu enggak ada. Nanti kalau di sini anti qaimatun. Tuh, kan bisa membedakan kalian, kemarin udah dijelaskan. Ramli. Nyambung kan Don? Paham kan? Kalau anta qaimun, kalau anti qaimatun. Nah, tati inilah yang menunjukkan mukhatab. Kalau dhamir munfasilnya mah an aja. Ini an, ini antuma an. Amatuma nanti bab berikutnya. Ini antum, tunna. Ini kepanjangan. Dhamirnya itu an.
Ini an. Nah, soal nanti disambung ta, apa ti, apa tuma, apa tum, apa tunna. Nah, ini itu adalah yang menunjukkan mufrad mudzakkar, mufrad muannas, tasniyah mudzakkar, tasniyah muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas. Dhamir munfasilnya satu kata kuncinya, an. Jelas? An-nya pakai hamzah, an bukan an. An. Oh, jelas? Anta berarti menunjukkan mukhatab, mufrad, mudzakkar. Nah, kan ini kemarin dia kasih tahu. Hanya satu contoh. Qaimun, kamu ganti jalisun boleh. Kamu ganti qaidun boleh. Kamu ganti tilmidun, maknanya murid. Anta tilmidun boleh. Kalau gila Pak, majnunun, anta majnunun boleh. Loh ya apa enggak? Lah iya kan? Pak, anta majnun enggak apa-apa. Kalau yang dalam apa baca rawi, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kan anta. Engkau. Jelas itu. Nah, itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Apa pokok namanya? Mufrad mudzakkar. Ayo al bunyi mufrad mudzakkar. Nah, gitu harus dibiasakan. Berdua ini harus dilatih. Maka yang gede-gede ngajarinya, nyontoinya yang benar. Ngerti Don, Odon? Loh, jangan ngajarin al sama boko yang enggak ya, nanti bisanya yang enggak. Jelas ini. Pokoknya mulai detik ini harus tertib, rapi, saling menjaga. Loh gitu. Oke, sekarang wa antuma. Wa antum udah tadi. Sekarang wa antuma. Wa antuma dan contoh antuma. Maknanya antuma kamu berdua. Nah, ini untuk laki-laki ya antuma, untuk muannas juga antuma. Jadi antuma ini laki-laki sama perempuan, mudzakkar muannasnya dhamirnya sama dengan yang kemarin huma. Nah, itulah kenapa isim dhamir, maksudnya dhamir munfasil yang sebagai mubtada itu cuman ada 12. Padahal prakteknya kan semuanya ada 14, karena antuma 2 ini dihitung satu, sama yang mufrad yang goib tasniyah kemarin huma. Kan sama, huma untuk mudzakkar, huma untuk muannas. Jadi 2 dihitung satu. Sambung kan? Nanti ditulis. Lil musanna bagi isim tasniyah, bagi lafadz yang menunjukkan makna 2. Mutlakon dengan mutlak. Nah, itu maksudnya mutlak. Tulis kalian, taruh di luarnya. Yang dimaksud mutlak, mudzakkar atau muannas. Itu maksudnya mutlakon. Mutlakon dengan mutlak atau hale mutlak, kemutlakannya mudzakkarun kana au muannatsan. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya antuma al wawu harfu atfin. Ngopi dulu lah. Haus gua. Bismillah. Pahit, kopi ya pahit lah, yang manis gula lah. Al-wawu harfu atfin wa an dan bermulaan sama tadi sudah saya jelaskan. Dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil. Ma'tufun yang diatofkan ala ana atas lafadz ana. Mabniyun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli raf'in dalam mahal rafa'. Wa ta'u dan bermula taknya. Nah, ini keren nih. Harfu khitabin itu huruf khitab. Masing-masing kalian nanti harus bisa membedah, mengupas. Udah ngeliat sini, nyimak yang benar. Sila yang benar duduknya. Jangan meleng ke sono kemari. Belajar serius. Oh, gitu loh.
Wal mimu dan bermula mimnya harfu imadin, itu huruf imad, huruf penyangga itu maksudnya huruf imad. Wal alifu dan bermula alif yang setelah mim harfun, itu huruf dalun, harokatin yang benar. Dalun itu isim fa'il. Dalla yadullu dilalatan wa madallan fahuwa dalun, sama dengan madun gitu loh. Ala tasniyati, atas tasniyah. Wa misal wuku'ihi dan bermula contoh terjadinya antuma mubtada'an halim menjadi mubtada' lil musanna bagi tasniyah al mudzakkar yang berupa laki-laki, itu antuma qaimani. Antuma bermula kamu berdua, itu qaimani berdiri keduanya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya antuma qaimani, an itu bermulaan dhamirun munfasilun, itu dhamir munfasil. Mubtada'un itu sebagai mubtada' mabniun yang dimabnikan ala sukuni, atas mabni sukun, fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wa ta'u dan bermula ta'nya harfu khitabin, itu huruf khitab. La maudhi'a yang tidak ada posisi itu maujud. La bagi ta' minal i'rabi dari i'rab. Wal mimu dan bermula mim harfu imadin, itu huruf imad. Wal alifu dan bermula alifnya harfun, itu huruf dalun yang menunjukkan ala tasniyati. Ngebut dikit ya, kan sama itu cara mengartikannya atas makna tasniyah. Wa qaimani dan bermula lafaz qaimani khabarul mubtada, itu khabarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil alifi dengan alif, niabatan karena sebagai gantian dhammah tidak di dhammah, li'annahu karena sungguhnya qaimani itu musannan isim tasniyah. Wan nunu dan bermula nunnya qaimani aywadun, itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Wa mithalu wuku'i dan bermula contoh terjadinya antuma mubtada'an halim menjadi mubtada' lil musanna bagi isim tasniyah al muannasi yang berupa muannas, itu antuma qaimatani. Antuma bermula kamu berdua perempuan, kamu perempuan dua gitu. Qaimatani itu yang berdiri keduanya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya antuma qaimatani kalladzi, itu seperti i'rab qablahu yang sebelumnya. Udah segitu dulu dah, atu-atu. Perhatikan ya, nggak boleh meleng lagi. Sekarang antuma. Tadi udah saya katakan antuma ini menunjukkannya dua. Yang pertama untuk mudzakkar. Mudzakkar apa? Laki lah, laki. Yang kedua untuk muannas. Nah, perhatikan supaya nggak ngulang-ngulang. Jadi sekali dikasih contoh langsung paham. Antuma umpamanya mudzakkar qaimani. Ini kan qaimun, anta qaimun. Kalau mudzakkar qaimani. Jelas nih. Kalau muannas qaimata. Loh, ini kan beda. Ini setelah mim langsung alif. Ini setelah mim langsung apa? Ta. Kan qaimani dengan qaimata ini kan beda. Jelas nih. Nah, perhatikan sekarang antuma. Ini saya tulis misah dah. Di sini bodoh amat kalau yang nggak kelihatan perempuan. Antuma. Saya ulangi. Annya tadi disebutkan adalah isim domir. Itulah yang namanya domir munfasil. Oke? Nyambung. Mimnya, ini ada mim. Diperhatikan biar langsung paham. Mimnya disebut dengan huruf imad. Apa? Yang kencang. Huruf imad. Ulangi, huruf imad. Tuh. Mana imad apa tadi? Penyangga. Alif. Nih, setelah mim ini ada alif. Alif inilah yang menunjukkan makna tasniyah.
Jadi mim yang ada nama antuma dengan nanti di sini antum itu beda. Tuh. Jelas kan? Lo itu kerennya udah ngapa? Ngupil mulu dijorok, dilap di situ lagi. Mau nggak boleh usil nih. Mau kemarin habis ngelap ingus, ya nggak? Ngajak salaman iki. Ih jorok, gua habis ngingus. Pernah gitu apa enggak? Enggak apaan. Orang Pak Ering lihat kok. Artinya usil. Loh, nggak boleh. Lah iya kan? Kalau saya ngelihat mah udah lain cerita udah. Nah, lu yang lihat Pak Eri. Nyambung nih. Jadi kudu bisa menjelaskan, menjelentrehkan huruf sekalipun kudu paham. Jangankan kalimat, huruf per huruf. Nih. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Mimnya tum dengan tuma beda sebutannya. Tuh kan jelas kan? Tuh, ngajinya kalau bener-bener serius, bener-bener bisa, insya Allah nggak gampang menyalahkan, menuduh orang lain salah, gitu loh. Dibilang jangan ngupil mulu, dilap di baju lagi jorok lu. Cuci tangannya, ingus dilap ke baju. Cepetan ini ngaji live. Gitu. Wa antum dan antum li jam'iz dzukuri menunjukkan laki-laki banyak, banyaknya atau jamaknya laki-laki, al mukhatabina yang diajak bicara semua. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya antum al wawu harfu atfin. Al wawu itu bermula wawu, harfu atfin itu huruf ataf, an bermula an, dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil, ma'tufun yang diatofkan ala ana atas ana, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa ta'u dan bermula ta'nya harfu khitabin itu huruf khitab, wal mimu dan bermula mimnya antum, ya itu ada mimnya. Alamatul jam'i itu alamat jamak. Wa mithalu wuku'ihi dan bermula contoh terjadinya antum, mubtada lafat antum, mubtadaan hali menjadi mubtada, itu antum qaimuna lafat antum qaimuna. Antum bermula kalian semua, qaimuna itu laki-laki yang berdiri semua. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya antum qaimun, an itu bermula an, dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil, mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa ta'u dan bermula taknya antum itu ada taknya, harfu khitabin itu huruf khitab, huruf yang menunjukkan yang diajak bicara. Loh, maka kudu pinter piawai benar-benar, kudu jelas gitu. Wal mimu dan bermula mimnya tum, alamatul jam'i itu alamat jamak. Wa qaimuna dan bermula lafaz qaimuna, khobarul mubtada itu khobarnya mubtada, marfu'un yang dibaca rafa bil wawi dengan wawu, niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah, li annahu karena sungguhnya qaimuna jam'u mudzakarin salimun itu jamak laki-laki salimun yang selamat. Wa antunna tanggung dan contoh antunna maknanya antunna kalian perempuan banyak. Lafaz antunna tadi li jam'il inasi bagi jamak perempuan al mukhatabati yang diajak bicara semuanya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya antunna al wawu itu bermula wawu, harfu khitabin itu huruf khitab, wan nunu dan bermula nunnya alamatu jam'in niswati itu alamat jamak perempuan. Wa mithalu wuku'ihi dan bermula contoh terjadinya antunna, mubtadaan hali menjadi mubtada, antunna qaimatun itu lafaz antunna qaimatun. Antunna bermula kalian perempuan banyak,
Qaimatun itu perempuan-perempuan yang berdiri semua. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya antunna qaimatun. An itu bermula an, dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan, ala sukuni atas mabni sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa'. Wa ta'u dan bermula ta'nya harfu khitab, ini huruf khitab. Wa nunu dan bermula nunnya alamat jam'in niswati, itu alamat jamak niswah. Wa qaimatun dan bermula lafaz qaimatun, khobarul mubtada itu sebagai khobarnya mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil mubtada'i dengan mubtada. Udah segitu dulu. Wa hadhihi amsilatul hadiri. Wa hadhihi dan bermula ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Amsilatul hadiri itu ya sebenarnya ini mulai ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Jadi ada 7 dhamir itu. Amsilatul hadiri itu contoh-contoh apa namanya dhamir hadir. Dhamir hadir maksudnya hadir itu hadir kalau bahasa Indonesianya, ada pada majelis pembicaraan. Titik, perhatikan. Nih sekarang bisa hapus ini ganggu. Antum ini menunjukkan apa tadi? Laki mukhotob. Awalnya kan ini mukhotob. Tumnya, taknya menunjukkan. Nih saya tulis di sini biar jelas. Diperhatikan, nggak ada meleng lagi. Saya terangin satu persatu. Annya disebut dhamir munfasil. Tu disebut dengan huruf khitab. Nyambung. Nggak boleh meleng. Memnya menunjukkan jamak, harus bisa membedah secara detail antum sekalipun. Nah, simak di sono. Oh, dibilangin dengerin. Jelas ini? Oh. Kalau antunna nanti sekalian. Contohnya kalau antum kok imuna. Kalau antunna kok imatun. Tuh. Semuanya pokoknya kudu bisa masuk al, kudu bisa. Pokok juga kudu bisa. Ngerti? Jadi kita jelasin bareng-bareng, disimak bareng-bareng, serius bareng-bareng, pahamnya juga bareng gitu loh. Jadi jangan dijelaskan melengos kemana-mana. Itu namanya nggak ngaji, nggak serius. Maka gagal, nggak naik kelas. Saya ulangi. Antum, annya nih saya udah jelaskan. Annya lah yang disebut dengan dhamir munfasil. Tu, kan tum. Kan ada 2 huruf itu. Pertama ta, kedua mim. Tu-nya disebut huruf khitab. Mim yang dibaca sukun itulah huruf yang menunjukkan jamak. Mim yang ada pada antum itu berbeda dengan mim yang ada pada antuma. Kalau pada antum mimnya menunjukkan huruf jamak, kalau antuma yang barusan saya hapus mimnya adalah huruf mat. Nyambung? Itu kudu detail. Oh gitu loh. Antunna, annya inilah dhamir, kalau saya tulis. Sama tunnanya inilah yang menunjukkan jamak muannas. Ngerti? Bukan jamak muannas salim. Kalau muannas salim mah ini qaimatun. Maka kan beda jamaknya. Kalau ini khobarnya qaimuna karena antum. Kalau ini qaimatun karena antun. Ini jamak mudzakkar salim. Lah ini jamak muannas. Nyambung nih. Tuh. Ngaji nahwu kudu paham. Ngaji nahwu enggak paham ribet. Maka enggak boleh meleng.
Udah berkali-kali duduknya kemari. Jangan melengos ke sana kemari. Ngaji nahu harus tomaninah, harus serius. Oh. Asal udah klik aja pasti paham. Ramli paham nih, Odon paham, serius nih, Andre, Adi paham, dikit-dikit paham kan, Lapi. Maka kudu serius. Perempuan semua nih paham nih. Wah, Salwa paham. Kamu Alia. Wah, jing nggak paham. Mana siapa? Apalah paham? Paham nggak? Nah, kudu paham. Semuanya juga memang harus paham. Tuh. Nanti kalian ganti kitab. Nanti mungkin bukan kaprawi. Maka kalau bisa, sob, ini kan saya ngaji habis maghrib karena nanti isya kan saya ada acara tahlil, ada haul lagi, man kalian nggak bisa ikut karena tempatnya bukan yang semalam, beda. Nah kalau bisa anak-anak yang kecil-kecil kok di samping Boko sama Al diajarin nulis, ente gladi resik jurumiyah ulang. Nanti habis maghrib apa-apa. Nah Kang Asep juga sama, Kang Asep habis asar tajwid dulu. Ya, masa udah tajwid dulu, maksud saya tuh kreatif gitu loh. Masa harus dikasih tahu melulu. Tajwid boleh dikasih porsi 2 kali apa. Jangan tiap habis asar tajwid melulu. Ya kapan nambahnya ilmu? Begitu, jadi dibagi-bagi. Maka bikin jadwal gitu loh. Nanti saya kasih tahu Kang Asep, jangan dikasih tahu melulu lah. Yusuf mamanya megang sorobnya atau nahunya, Kang Asep apanya. Begitu, jadi masing-masing ada tanggung jawab moral kaitannya guru pembimbing gitu loh. Baru mutu ngajinya. Bisa belum? Dikit lagi. Udah tanggung itu wah besok lah. Besok malam apa? Oke. Ya besok lagi lanjut jam 7 udah mutahlil saya. Tentu bersama-sama dengan doa kebetul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.